Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, segala puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti acara sosialisasi tentang pelaksanaan, penataan dan pengawasan produk halal yang dilaksanakan oleh MPU Kabupaten Aceh Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan musuh yang nyata bagi kamu. Jadi yang sudah sampaikan di dalam masyarakat. Selanjutnya pembahasannya bagaimana kita masuk berakhlak, ya. Jadi benar akhlak yang laudim, ya. Adab al-adabu fawqal ilmi, adab di atas ilmu. Orang yang berilmu tidak beradab yang berbahaya. Kemudian beriman, berilmu dan beramal. Makan makanan halal dan baik seperti yang kali dibacakan oleh Abu Buno. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Berarti dalam kalimat ini menyebutkan halal dan thayyib itu wajib. Pada setiap kita mau makan, memberikan kepada keluarga, tapi saudara dan sedekah, semua tuntutan ada halal dan thayyibah. Jadi halal dan baik. Bihana hana manfaat dari buah bunuh. Hana manfaat apa yang kita berikan kepada seumat manusia. Kemudian melaksanakan usaha sesuai dengan syariat Islam. Ini cukuplah kejadian di dalam pasar. Ya, mungkin kita baca ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dalam pasar, gengiang urang beliau ke rumah dan umpang-umpang geluh oleh Rasulullah beliau. Bangga lu emiu ternyata bro emiu dia tihgon. Maka sungguh Rasulullah mengatakan, sungguh kamu telah menjual azab-azab api neraka. Sehingga disebutkan sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Nah, jadi ini jadi yang paling penting. Kemudian modal usaha yang digunakan tidak riba. Ini cukup banyak persoalan hari ini riba. Artinya kita masih mengacu kepada bank konvensional. Belum mengacu kepada bank syariah. Ketika saya belum tuan dia lapangan, dia survei, dia auditor terhadap beberapa produk yang mau kita berikan sertifikat halal. Salah satu pertanyaan lun yang terakhir yang ditanyakan, nyo bapak dan ibu modal dari mana? Oh, modal lun mentang lun pinjam bank, yang bank itu adalah riba, ya. Jadi dalam riba, maka sertifikat tidak kita keluarkan sampai ia memperbaiki modalnya. Walaupun orangnya perbedaan simpang siur yang luar biasa di antara kalangan ulama-ulama intelektual, ulama-ulama ekstrim, ya. Dia mengatakan bahwa modal tidak perlu harus halal. Yang penting usaha itu jalan. Saya pikir secara logika tidak masuk. Dia harus halal. Ini berat, ya. Saya secara pribadi setelah saya konsultasi dengan beberapa ulama, saya sebutkan bahwa modal itu wajib, dia adalah hal bersih. Ibaratnya ia sebagai sebuah tinta yang hitam jatuh di air putih, maka air putih menjadi hitam, itu adalah najis, ya. Jadi ini yang kami sampaikan di dalam masyarakat. Ya, terus. Kemudian beberapa jenis makanan dan minuman yang belum tuntas sertifikat halal. Makanan bersumber rumah potong hewan, ini cukup belum masalah. Hari ini apa yang kita lihat? Bahwa sistem pemotongan ayam di pasar-pasar, di mana-mana masih mengandung pola Yahudi, belum Islami. Itu belum Islami. Saya mensurvei beberapa tempat, mungkin Kamri Beboh mensurvei di tempat pemotongan ayam yang di Aceh adalah tidak bersifat Islam, masih bersifat hewan itu disebut kosher. Artinya apa? Dia potong di atas saja sedikit langsung ke air panas. Ini masalah, ya. Setelah kita periksa, padahal sudah disebutkan jika kamu menyembelih, putuslah 3 urat, mare, halkum, wajadah, 2 pembuluh darah, kiri dan kanan, 1 untuk mengeluarkan darah, 1 untuk membutakan hewan. Jika salah satu dia putus, maka ia adalah disebut bangkai. Jadi ini yang kita lihat. Kalau bagi hewan besar
padum cium dia, tapi ia lemah sehingga lemahnya dapat nyatakan sembelihan yang sempurna. Untuk hewan besar lagi kambing dua lemah itu tidak boleh lebih daripada 40 menit. 20 menit ahli tasir lemah maka jika meninggal atau mati itu dianggap penyembelihan itu sempurna. Tetapi tidak sampai 1 jam 2 jam maka ada bahagian penting yang tidak putus, maka hewan tersebut jika ia mati pada saat itu ia adalah tergolong bangkai. Itu sudah diputuskan oleh hadis. Terhadap ayam bagaimana? 5 menit. 5 menit setelah kita potong ayam maka ia meninggal, itu penyembelihan yang sempurna. Kecuali bebek. Yang itik lain, yang khusus itik yang akan kita bahas kalau ada pertanyaan. Ya, yang kedua tempat pelelangan ikan. Ini formalin. Ini formalin yang cukup tinggi. Saya sudah periksa di beberapa produk kemamah misalnya. Ya, di Aceh ada 1000-an produk kemamah di Aceh. Dan periksa bersama mahasiswa, ternyata hampir 80% itu berformalin. Ya, formalin positif 3. Ini yang masalah. Ya, positif 3. Formalin bukan makanan. Dia adalah sebagai pengawet mayat. Bantak aja juga mayat. Jadi kita akan keras perut kita, akan awet perut, akan awet daging. Jika kadang-kadang yang sering kita baju penagihan formalin, mati-mati, mati-mati jerat, kalau tutup, mati gitu. Banyak formalin dalam tubuh, gak busuk. Mayat. Ada yang seperti. Kemudian industri rumah tangga, ini cukup banyak persoalan. Kemudian rumah makan, golomna. Golomna sertifikat halal rumah makan yang ada di Aceh. Jadi ini cukup masalah. Ketika di depan sangat indah bertetangnya, umpan datang mengulik ke di itik lampu. Itik lang kuah, itik lang apa namanya daging. Lun kahlulun tamong baik secara saya sidak, secara dia bermacam cara saya masuk. Saya melihat secara secara kebenaran bagaimana hari ini di warung-warung yang ada di depan kita. Kemudian yang selanjutnya warung kopi. Aduh, industri kopi. Ya. Ya tadi auto kengan yang dia ATM itu. ATM biro dia boleh faham dia. Red di dalam kopi. Ya. Jadi kacau oleh dia kopinya kembali kena pendot, kena jib rame-rame. Konon lagi yang cukup sedih minum di warung kopi. Kalah Cina yang pegang, orang Islam yang kita minum. Jadi ini. Kemudian pabrik roti rumah. Ini roti yang cukup mengerikan ya. Kemudian obat-obatan tradisional. Jadi obat-obatan tradisional. Kemudian pembuatan garam dapur tradisional. Memang Lun pernah disinggung oleh wartawan dulu ketika saya menyatakan bahwa garam tradisional Aceh bernajis. Sehingga Lun diobok-obok oleh wartawan sampai 1 bulan. Sampai menteri-menteri menelpon saya. Apa Pak Faruri sudah menghancurkan ekonomi mereka? Bukan begitu yang saya maksudkan. Tolong harus kita positifkan ketika kita di lapangan. Saya bawa mereka, kepala dinas lu bawa lapangan. Anda lihat bagaimana proses pembuatan garam. Di tengah malam saya masuk, oleh gegaruh-garuh tanah ya, cerah tanah begini. Di tengah malam saya masuk, di situ kerbau, di situ kambing, di situ anjing, di situ anu maya. Kemudian gegempui tanahnya disiram, ayat itu yang dimasak jadi garam. Ini masak. Ada gegubah dia abu. Bacut mentang dengan boh manok mentang hanatara sudah najis. Apa ini yang sudah di dalamnya? Di dalam mereka itu. Oleh yang kedua, oleh kamasak tira, sirahnya adalah getagun di dalam belanggang besar dari plat besi. Kemudian dikeringkan supaya kering air, maka itu dia digerakkan besar begini, dicampur dengan garam. Apa kabar garam Aceh? Maka oleh karena itu pada saat itu saya dipanggil oleh gubernur, kemudian sidang dengan beberapa kepala dinas. Hari ini petani garam alhamdulillah lagi memberat yang bulat benar-benar. Itu sudah bisa produksi garam dengan kadar garam 99,1%, persis seperti garam. Menyewa garam kira bakteria jamun hanya sebagai pembuatan ini. Bukan makanan nih, tapi sebagai pembuatan gipsum. Ya, karena berapa kadar garamnya? 46%. Orang yang memakan itu akan terjadi gondok. Ini masalah. Ya, jadi masalah. Jadi segala sesuatu kita serahkan pada ahli supaya tepat sasaran.
Jadi kalau kita pikir-pikir, ya pegahnya kira orang Aceh mengaji. Sebelum kita lihat betul. Tapi ketika sudah turun ahlinya, saya turun pada saat itu dengan seorang profesor berasal dari NTB. Dia ahli garam, dia mempelajari, dia yang membela saya bahwa garam di Aceh itu masih tergolong kepada bukan garam dan ada komponen najis di dalam. Ya, terus. Kemudian ini mungkin ini firman Allah, "Hurriman alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah" dan seterusnya. Kemudian diharamkan bagi kamu makan bangkai, makan darah, makan daging babi, makan hewan-hewan yang disembelih bukan atas nama-nama Allah. Jadi hari ini kalau kita dalam hal penyembelihan, sapi, kerbau, kambing, ayam, salah dalam penyembelihan, ia akan menjadi bangkai. Ini masalah. Ya, misalnya saya melihat di beberapa tempat penyembelihan ayam, di tempat penyembelihan hewan sapi, termasuk di Pantai Labunya, saya sudah melihat bagaimana mereka itu menyembelih sapi. Ketika dia sembelih sapi, yang pertama situasi orang tidak meyakinkan. Begitu hewan sudah direbah, lantas dia potong. Apakah ia dalam keadaan mabuk atau tidak? Itu saya masuk di tengah 3 jam 3 malam. Boleh malam lonjak lomba dan siro keamanan supaya saya tidak disembelih di rumah potong hewan. Jadi lonjak lomba siro tenaga ahli dalam bidang keamanan saya. Kemudian saya perlihatkan dia menyembelih hewan sepertinya tidak islami, dikuliti hidup-hidup. Itu lemau udah mentah lemau. Apakah bisa kita jamin itu hewan sapi itu meninggal atau mati dengan sebab disembelih atau dengan sebab dikuliti hidup-hidup? Ini masalah. Ini sudah kita ajarkan sama mereka. Ya, kita panggil langsung mereka itu langsung ke MBU. Jadi setiap gelombang-gelombang itu ada penyembelih Aceh yang ada di Aceh, kita panggil ke sana 200 orang, 300 orang. Ya, kita panggil ke sana, kita berikan pemahaman seperti disampaikan oleh ulama, saya sampaikan secara teknis, kemudian kita beri insentif, kita tidurkan mereka di hotel. Alhamdulillah. Ketika dia balik ke sini, apa istiqamah? Malah di sana kita buat praktek lagi. Ya, kita beli ayam 200 ekor, kita beli kambing barang 10 ekor. Ya, sapi tidak, karena itu hewan besar. Itu kita coba sembelih di hadapan mereka. Begini cara penyembelih. Jadi sudah kita ajarkan sama mereka. Tapi apakah mereka ketika saya masuk ke dalam lapangan, hotel yang lapangan lagi tolong? Tidak saya ya anak halilun. Jadi mereka itu yang salah. Jadi ini. Kemudian yang lagi mungkin dalam teknik pemotongan hewan. Kali Rasulullah ad-dukatu mabaina lapati walahiyat. Kamu sembelih hewan di antara pangkal dagu sampai pangkal leher. Bah dengar itu je. Angga bisi berat ukir, angga bisi berat ikut. Walaupun perbedaan pendapat. Ya, saya menyatakan kenapa harus seperti itu? Mungkin lu pelajari anatomi daripada hewan. Di tempat seperti yang tergaris titik-titik merah kainan kaki, ya. Maknanya apa? Di situ tidak ada saraf yang menyakitkan hewan. Ya, tidak ada saraf yang menyakitkan. Artinya menyertasi tempatnya binatang hana berat sakit. Tetapi ketika kita angkat ke atas, kaki yang gede berat dengan lidah seperti bak bengkolannya dan berat miyuk, hewan sungguh menderita. Di situ banyak sekali saraf-saraf yang menyakitkan hewan. Maka Rasulullah SAW berpegang di dalam sistem penyembelihan berlaku ihsan, berlaku baik kepada hewan. Ya, artinya salah satu berlaku baik kita perlakukan ia, kemudian cara tasyiyah yang paling berleh sehingga hewan itu tidak sakit. Ya, betul. Kemudian ini rincian hukum terkait dengan penyembelihan. Bila terputus semua urat, itu lebih afdal. Artinya leboh mono, mare, halkum dan 2 pembuluh darah. Bila terputus al-wajan dan al-halkum maka sah. Jadi wajannya pembuluh darah, halkum saluran nafas sah. Terputus al-wajan dan al-mare maka sah. Bila terputus al-wajan saja maka sah juga. Kemudian bila terputus al-halkum dan al-mare terjadi perbedaan pendapat. Ya. Artinya tidak perlu putus pembuluh darah anak kenal. Jadi hati menang-menang, maka di situ berhati-hatilah. Itu bisa jadi tidak sah. Kemudian di miyuji bila terputus al-halkum saja tidak sah.
Bila terputus al-marih saja maka tidak sah. Bila terputus salah satu dari al-wajan saja maka tidak sah. Jadi ini sudah keputusan ulama. Sudah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia bagaimana dalam hal sistem penyajian. Dan apa hari ini yang kita lihat? Kenapa kita harus halal? Ya, ini yang sering sampaikan. Bahwa hari ini makanan minuman bukan tiak drop bui, tiak tagun bui, bukan. Bukan kita tangkap seekor babi, kemudian kita kuliti, lantas kita panggang, banyak masalah. Tetapi di dalam makanan minuman hari ini adalah hasil pemeriksaan duluan itu masih banyak ditemukan komponen babi. Ya. Siapa yang bisa menjawab persoalan itu? Apakah ulama, apakah peneliti, atau para cendekiawan? Ya, mungkin saya sebagai peneliti, beliau sebagai seorang dosen, sebagai peneliti di dalam semua kajian, saya teliti, karena itu hak saya. Saya dirikan sebuah laboratorium seperti tadi, saya bawa makanan. Ternyata di situ banyak komponen babi. Tapi ketika ini saya serahkan kepada ulama, tentu saja susah untuk mendapatkan hasil yang positif. Maka kita semua elemen harus bersatu. Maka didirikan oleh sebuah lembaga MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama. Di situ banyak sekali cabang. Nah, ini perlu. Siapa yang memutuskan terakhir adalah ulama. Ketika saya sampaikan ini makanan ada babi, gimana Bu yang babi kibat? Kalau yang sudah dikatakan babi, walahmul khinzir, daging babi, hanya cerita. Ya? Nah, itu tidak ada ceritanya. Kemudian obat vaksin. Mungkin orangnya menyodro ne sakit jantung. Balejak kedir mau sakit Zainal Abidin. Tawarkan laju. Kebetulan anak ulun tuan nahinan di bagiannya. Jadi tawarkan laju nyo obat nabui bagah pulih. Nyo hana bagah pulih. Trik, nyo tang pulih. Tanya kamu kamu buyu juga. Pasti tidak mungkin kau dekat kabuh lemah mengapa mati. Ini secara lahiriah, yang menentukan itu ada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika seperti itu, mana yang kita mau? Apakah babi atau ini yang masalah. Oh, ini darurat. Darurat itu bagaimana? Nanti akan kita lihat lagi apa makna darurat. Ya, jadi makna darurat secara ilmu pengetahuan dan secara ilmu medis. Ya, darurat secara hukum fikih mungkinlah ilmu memberikan pengetahuan. Ketika kita sebutkan zarurat, misalnya di dalam vaksin polio, jadi Abu Buno kali gejak kali kamu baca 10 orang ulama sudah kita bawa di Bio Farma Bandung ingin melihat bagaimana membuat vaksin meningitis dan vaksin polio. Saya katakan, Abu silakan masuk ke dalam lab. Ya, masuk semua ke dalam lab pakai dengan pakaian khusus dan sinar. Masuk semua 40 orang ulama melihat bahwa pembuatan vaksin itu adalah komponen babi di dalam. Diberikan kepada anak kita pada hari ini secara ilmu pengetahuan. Ketika kita makan sedikit saja yang berbabi, di situ ada DNA, sebuah komponen yang hidup untuk menumbuhkan sel, itu DNA atau RNA. Jika kita makan babi, maka DNA babi akan menyatu dengan DNA manusia. Yang masalah, ini sudah masuk ke dalam ilmu. Ketika sudah menyatu di dalam kehidupan manusia, maka si manusia itu akan berubah sifat keturunan. Apa makna sifat keturunan? Apakah ia menjadi babi? Bukan. Muncul dia hal-hal yang aneh-aneh. Kita perhatikan, ya. Kemudian ada kosmetik parfum, ya. Parfum. Kemudian ada pakaian dan sepatu sandal. Yang terubah hiloknya sepatu tanya itu banyak sekali kulit babi. Di NPU sudah kita sediakan sebuah alat detektor. Itu yang sudah kita beli kemarin 40 juta lebih. Itu sudah dapat mendeteksi tali pinggang dah macam-macam. Itu apakah ia bersumber babi, nampak langsung. Ya, mungkin kalau abu-abu untuk acara PU di NPU nyoba pupu yang mencurigakan. Masuk hari ini apa yang kita lihat? Sajadah-sajadah yang kita beli tidak ada logo halal. Di bawahnya itu adalah bulu babi. Saya yang tubai eno. Hukum musala sajadah yang nala masjid atau sajadah yang ada di rumah yang mengangkat waktu ada sujud. Di bawahnya coba periksa. Kita khawatir di sana. Ya, boh musabah itu terbuat daripada tulang babi. Ya
yang bagus-bagus. Ini masalah. Ketika kita subhanallah 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 ngamboh tabak, maka jika tiga tanya ngenjaro. Kita khawatir tersentuh itu pada saat tangan kita dalam keadaan basah bersentuh dengan sumber babi, maka ya menjadi najis mukallaf. Najis yang wajib di sana. Lagi pun etikat targa mentang urang peng ba urang megang pun kamu lanyo dia bayar. Apa kabar sabar? Yang baru yang ding tanya, yang disembunyikan oleh orang-orang kafir itu cukup tinggi. Disebutkan dalam orang walan tarda angkal yahudi walan nasara tetapi amilatahu. Kafir Yahudi Nasrani tidak akan mengikuti Muhammad sehingga kamu mengikuti dia. Kadro sudah sampai hari ini. Nyok ai tamang lai cakro ngawayang aduh. Mungkin kaimat itu kemaluan. Aduh. Kita tidak tahu, sudah ada di tempat kita. Ya, sudah datang mereka itu dengan berbagai teknik yang dikembangkan, sudah masuk di dalam kain sarung kita, sudah masuk di selimut kita, sudah masuk di cover kita, sudah masuk di spring bed kita. Ya han pateh di tinggi. Ini akan datang sebentar lagi, akan kita periksa ala-ala rumah tangga. Sudah kita periksa. Kulkas hari. Kemudian karbon aktif. Nyo urung kublo depot air. Itu mungkin sekitar 1000-an juga saya periksa di Aceh. Itu masih menggunakan karbon aktif penyaring air, pembersih air itu adalah dari tulang babi. Saya katakan, akan blow modelnya itu kata bui murah dulu. Karena bui juga itu hanya 20 ni. 2 3 itu 6 bulan 20 ni. Hidup 20 ni. 5 ini. Kalau tahu deh. Mereka itu menggunakan sumber babi. Itu semua orang. Jadi nyok yang paling sulit kita bina rakyat, kita bina masyarakat itu penting. Makanya hadir Pak Usi hari ini. Pak Usi sebagai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah. Satu orang yang makan haram, Bapak tahu tidak melarang, Bapak Usi bertanggung jawab di hadapan Allah. Hati-hati ya. Jadi kita Usi hati-hati. Menyono itu pula nanti orang pelaku lagi hana dilarang, sungguh kamu berhadapan di sini. Ya, yang paling penting. Yang baru pegang isi kalau dia ulama lo. Jadi halu dengan hadapan Allah halu mentabah langkah. Mahana selesai memenang. Ya. Kemudian ala rumah tangga tadi, kulkas, misalnya kulkas sini. Kulkas misalnya ini kulkas halal. Karena adanya. Jadi kita beli kulkas ini kadang kanape, kanape menyebutkan mungkin pakai muda. Yang dibeli yang dalam buat logo. Kenapa? Saya sudah periksa. Di dalam freezer, tempat yang pendingin terbesar, itu sudah saya lihat butiran-butiran yang mempertahankan keutuhan dingin. Itu adalah terbuat daripada mutiara tulang babi. Ya, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih. Sudah kita deteksi semuanya. Ya, sudah kita lihat. Makanya ini dibuatlah sebuah kulkas yang sudah berstandar. Ini sudah aman. Belum lagi di lapisan kulkas itu yang menjaga keutuhan makanan. Itu terbuat daripada lapisan-lapisan formalin. Ya, lapisan formalin. Makanya baca tangi yang pakai dalam kulkasnya berhari-hari kita simpan tidak busuk. Ternyata di lapisan itu yang masalah. Jadi ini persoalan yang terjadi pada hari ini. Ya. Terus. Ini kalau nyan menyo apa namanya? Mesti yang lagi nyawa. Ini dari sumber tulang babi. Ya. Ini yang sudah ada logo halal. Ini ada yang digunakan oleh orang kita yang begini. Ini masalah besar bagi kita. Belum lagi yang dipasukkan ke dalam drum besar. Jadi nyok kaji betul. Nama ngante hai tajib iya di tajib iya mon. Mesti yang lagi nyok. Mesti yang lagi nyok di dalam orang-orang hari ini menjemur kopi, menjemur padi kan. Jemur masalah apa peduli. Jangan ada punya apa nate adalah apa jamun kan kali genya. Urang pegah habis haba jamun. Berarti kan lagi nyari kamu nate dalam rumah hirah dengan dia sudah biasa. Si lulu tamang dalam rumah-rumah masyarakat di pedesaan. Saya melihat anjing-anjing mereka dalam rumah.
Dia dapat jauh guna tulung-tulung ipa jauh lihat dalam pinggan. Celup taruh di rak pinggan. Umar. Inilah apa tugas kita sebagai ulama, apa tugas kita sebagai umara. Ini. Pernahkah kita melihat orang-orang seperti itu kita ajarkan? Ya, yang perlu. Ya, jadi lon secara pribadi lompat itu sedih lewat telungin lagi. Sungguh mereka itu tahu tapi pura-pura tidak tahu. Cepat saya anjing itu najis, tapi juga dia lakukan. Ini misalnya padu-padu roh yang kau ikut. Temukan seorang dosen, dia belajar di Australia, dia tidur bersama anjing. Dosen Islam, dosen UIN, Universitas Araniri, sehingga dia belajarkan anak-anak mereka itu di gereja. Itu apa Anda ajarkan di gereja? Perbandingan agama, supaya anak Islam juga tahu Kristen juga tahu Islam. Itu apa? Tak perlu tahu agama lain yang nak menyusahkan mendang. Gaduh tapi dia tanya ke medi. Tak perlu. Tak perlu seperti itu. Ya, inilah kira-kira dalam persoalan kita. Ya. Mungkin ini produk yang sempurna, asuh, tidak mengandung bibit penyakit. Vaksin mana sakit? Ya, kita hari ini kan banyak. Bayuan ini kula, ya, mesti mana tu. Banyak kecil yang nak sakit-sakit rumah dua boh kai yang kadrok aja. Salah. Tidak boleh menyembelih hewan sedang sakit. Bukan persoalan kuman. Bukan kuman dalam tubuh ayamnya atau dalam tubuh lumonya yang bermasalah, tetapi ketika dia hewan itu sudah sakit, berarti nak racun yang kaidu langsung. Minyak kaidu dalam si racun, walaupun tak sukum sampai 200 derajat, kuman memang mati, tetapi racun tidak akan mati. Berapa derajat racun akan hilang di dalam produk? Itu jika kita panaskan 300 derajat. 200 derajat tak bertubuh dia, belangang hanali. Hanali kepuna. Anak daya tahan belangang hanya 100 derajat. Cuma yang 200 apa? Belangang juga. Ini masalah. Ya. Kemudian memiliki gizi, baik pajuh buat pisang, baik pajuh manok mirah. Ayam yang sudah di akhir hari ini, seperti ayam petelur andok mirah, itu sudah haknya hewan. Kepada siapa diberikan? Kepada buaya, murwa, kerimuang, ketinga. Itu hak mereka. Datang kita manusia, kita rampas. Setelah kita rampas, kita periksa di dalam daging. Racun. Racunnya dari mana? Dari sumber makanannya yang meningkatkan produksi telur. Kita makan. Kan lebahnya hajati, kan lebah lehat lebah. Tidak saya katakan itu haram. Betalah lagi orangnya ini. Jangan itu ikal langfiran. Bahwa pernyataan LP POM ayam merah itu adalah ayam yang haram dimakan. Tidak. Ini salah. Salah menginformasikan. Ya. Tidak saya katakan itu haram, tetapi tidak baik. Tidak baik dalam penampilan makanan tersebut. Kemudian utuh, tidak bercampur dengan bahan lain. Ya, artinya ada formalin, ada borak. Kuronyo bah makanan yang di rumah gula, ya ampun. Formalin, borak itu apa akan kejadian di anak tersebut? Dia di umur 3 tahun. Di umur 3 tahun, di 3 bulan dia mengkonsumsikan secara terus-menerus. Itu sudah kita temukan beberapa penyakit tertentu. Yang pertama adalah peradangan dan bocornya pembuluh darah di otak. Ya, nak selamat le ni mir, katanya. Berhati-hati kita dengan makanan kadaluarsa, dengan makanan yang penyedap, dengan makanan yang berformalin. Itu sudah saya tes pada hewan. Mungkin dia tes kau dia. Nak kata ubi racun ke angkema. Kita pilih hewan. Hewan yang mana kita pilih? Hewan yang tahu dengan manusia, yang dekat sistem tubuhnya dengan manusia. Saya pilih, misalnya kemarin kita pilih ungkong, ya, sibe, ya. Saya perlakukan, walaupun itu mungkin dilarang dalam sistem agama menganiaya hewan, tapi demi ilmu untuk menyelamatkan manusia dari ancaman kafir Yahudi dan Nasrani. Kemudian berlakulah ada dua dengan Ismail. Terus sikit lagi, terus memang kahana mangat dia, kadalah. Nyo ke logo-logo, kadang nyo nanti tamong enggak? Tamong blow barang, lihat logo. Hana logonya jangan beli. Mesti nanti ke dia ni you blow yang hana logonya mesti teribel. Kalau orang yang tanya walaupun murah, walaupun mahal, laki cok 2 boh. Maka tenang animit, dia sering membeli dengan logo-logo seperti ini. Ya terus.
Kemudian nyo adalah sertifikat yang kita keluarkan. Jadi tabi sertifikat berlaku selama 3 tahun. Jadi waktu yang kublo barang, ho mentang nu barang bak Cina mentang nu barang yang anak yang heblo. Mesti jino simbol sibre. Taboh kedai Cina tempat duduk kue hura Aceh hikum mesti raya. Ketika mereka itu membawa kue-kue bengok, kue-kue ditanya halal. Ada halal? Kalau tidak ada halal, saya tidak terima. Nanti bermasalah saya. Jadi seperti itu. Terus, ini mungkin di atas dunia, kadang kreatif, kadang drone di Australia atau di Jerman, hotel yang belanja, ini logo-logonya, ya logo mendunia. Ya, terus. Kemudian ini saya sampaikan sedikit saja. Ya, ketika kita mengkonsumsi makanan, kemana masuknya? Ya, ini masalah. Ketika kita mengkonsumsi makanan, maka masuk dalam ruh deh. Dalam ruh kita mau, dalam ruh kita. Maka ruh itu harus bersih, harus suci. Ya, kemudian ada masuk ke dalam jasad. Ketika masuk ke dalam jasad, maka makanan itu masuk dalam rambut. Bule-bule seluruh tubuh dia cepat sekali mengambil makanan. Ini hasil kajian penelitian kita lihat. Kemudian yang kedua kemana? Ke dalam darah. Yang kedua ke dalam sulbi wa toroid. Di dalam sel sperma manusia laki-laki dan sel ovum manusia perempuan. Ketika pada kondisi seperti itu, si bapak bunuh na pajuh yang harim, si ibu na pajuh yang harim, di malam hari berbuangan suami istri. Jadilah seorang anak. Yang bakal jadi seorang anak, ulun tuan kanya yang bagus ya. Ketika seorang anak terbentuk dari sumber yang haram, bagaimana kehidupan anak tersebut? Rupanya sekedar kita lihat di dalam proses terbentuknya janin, dari masa embrional sampai menjadi janin dan lahir, maka energi yang paling tinggi dibutuhkan di otak dan hati. Maka tidak boleh mempercepat kelahiran bagi seorang anak. Baik itu nyo pulih berlahir lambu dia nyo bintang dia akan kaya ke, bukan itu. Tapi boleh. Jadi kondisi seperti ini, maka sempurnanya sebuah produk hati dan jantung, otak dan hati pada manusia ketika anak itu sudah di pintu gerbang. Katuh rahim ibu, kadir ule, di situ disempurnakan semua organ-organ. Maka kondisi seperti ini, jika anak tersebut terjadi begini, maka apa kejadiannya ketika dia besar? Jadi seorang pemimpin, jadi ini, maka disebut dia adalah pengkhianat. Karena dia kan, dengan hidup itu, drop KPK. Apakah ia bukan orang banyak uang? Kan buat apa? Dari apakah ilmunya tidak banyak? Mulai dari ilmu kifayah sampai fardu, sampai ilmu ukhrawi. Ada pada dia. Dia bersumber daripada orang-orang yang hebat. Tetapi kenapa dia mencuri? Ini kata ulama. Ya, pegang dari ulama. Lalu diskusi tentang masalahnya, kata ulama. Ternyata anak itu salah orang tuanya jadi dari sumber yang haram. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi tanya dia, waspada lagi bukan masalah yang cucu. Tapi ketika kita makan saja harta kita yang kita beli dengan uang kita, innya, zatnya itu haram, maka ini masalah. Jadi ini kita sebut. Terus mungkin karena sudah ada bahan bisa Bapak baca ya. Ini bagaimana LP POM hari ini memastikan sebuah produk yang bawa teulun tuan pegat sabo tuan kaji ketika koran menyebutkan kopi luwak itu eksotis, artinya kopi luwaknya sangat mangat. Kita mencoba penelitian. Ini saya datang ke Jagong Jeget, daerah Kapingon, mendaki mungkin dia mendaki sampai katruh langit. Dibiyuk awan. Disitulah saya melihat orang itu membuat kopi luwak, kopi mudah. Jadi di situ dia minta halal, apa halal atau haram. Ya terus. Kemudian saya buat penelitian. Ini saya teliti di laboratorium. Bagaimana kondisi kopi luwak ini? Apakah ia berbahaya atau tidak? Ketika kopi luwak ini dimakan oleh musang, loncok musang, lo analisis laboratorium. Sehingga saya temukan ini kira-kira
yang dah najis. Jadi ini yang kita tengok. Ini kuman. Kuman ini apakah ia berbahaya atau tidak? Saya suntik ke tikus. Luncur tikus, lun suntik. Baik suntik bana mi, baik jo ana mi, yo kadang-kadang ada yang ayah hang baju hidup kecil baju ikahnya. Amatian ni. Jadi kita suntik ke tikus. Setelah saya suntik ke tikus, saya pelihara ini selama 1 bulan. Saya analisis tiap hari. Apakah hewan ini sakit atau tidak? Ternyata dia aman. Kemudian semua tikus saya bunuh. Saya lihat di otaknya, di ginjal, di usus, dan di hati, dan di jantung. Ternyata pada saat itu adalah aman, tidak terjadi sesuatu apapun. Kemudian saya coba untuk melihat apakah kopi luwak ini masuk tinja musang atau tidak ke dalamnya. Kita rendam dalam bahan kimia. Kemudian mungkin buku fikih menyebutkan ketika sudah seperti itu, coba Anda tanam. Saya tanam ia tumbuh. Maka saya melihat di mungkin Mbak Iyanah ya, dalam kitabnya, bahwa ketika satu biji dimakan oleh hewan jatuh ke tanah dan tumbuh, maka ia tidak rusak halal. Tapi ketika saya ulun seminar di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional, itu di tingkat nasional ini membantah. Apa makna membantah? Kopi luwak okelah halal. Ketika hari ini kita pakai medianya musang, tapi tengah kadang pakai urang, apa? Jadi urang ia kuat kena kopi, tengah berang kai tebiat dipegang kopi luwak urang. Apakah itu menjadi makanan atau tidak? Kekhawatiran di situ. Sehingga Aceh, Lampung dan Jogja menolak halalnya. Mungkin sampai orangnya. Sampai hari ini. Ya, sikit lagi. Apa kerana habis ya? Ini nyo lonjak pak tempat di mana? Nyo lon dakwah. Hoi le padum bro awak titi mana? Dakwah le. Barang 15 menit dah pegang meno. Kemudian terus nyo kira-kira apa tempat pemotongan hewan nyo dah 2 malam saja. Ya, tambung lang tempat si lemok, kiban macam-macam ya. Terus kemudian ini bagaimana orang yang menyembelih. Jadi orang yang menyembelihnya lebih pilih dari daya. Saya kerja sama dengan dinas peternakan, lebih gaji bereusuk. Karena dia akan bekerja di malam hari. Ya, jadi urun daya lu pakai sini untuk urun semestinya supaya aman. Ya, supaya aman. Dia tahu bagaimana cara penyembelihan yang benar. Ya, terus kemudian ini makanan tradisional. Ini macam batu landa. Ya, di Sebul Salam. Di Sebul Salam ada urang pelara landak, lebih bahubi. Kemudian dia batai dalam perut. Batainya dia kubat. Ubat yang paling kuat hari ini adalah obat kanker. Siapa yang membeli? Orang Cina. Saya lihat di rumah mereka itu orang Cina semuanya. Cina luar negeri, bukan Cina dalam. Untuk membuat obat-obat kanker. Ya, 1 gram 2 juta. Lupa mahayu, lagi yumbung. 1 gram itu 2 juta. Kira-kira ini tokenya. Ini saudara Baharudin ini. Ini saya perlihatkan di depan ulama. Yo barang. Itu saya cium BE. Berarti pemahaman saya adalah kakil hai tem bilele. Pajong leudu. Ini masalah. Kita bawa dalam fatwa ternyata itu adalah najis. Tidak boleh untuk diperdagangkan. Terus ini yang lomba abu-abu untuk polio. Abu-abu. Bagaimana sistemnya? Terus ini. Di sini babinya. Di sini babi. Ya. Ini kuman icok dari ani-ani maya agenyo. Dari agenyo. Kemudian nyofiruji, kemudian disuntik, kemudian diproses dalam tubuh monyet, kemudian tambah enzim babi. Ini namanya tutsi babi. Kemudian dicuci. Sehingga pada saat itu ulama bertanya, setelah mereka itu mengatakan bahwa vaksin ini disama dengan air garam, apakah air garam itu tanah atau bukan? Nah, nyokiban cara. Saya katakan air garam adalah unsur tanah, tapi garam bukan tanah. Jadi jirah dengan itira sampai 1 hari 1 malam sampai 2000 liter. Goyang. Ya. Dicuci supaya enzim babi itu lepas dari virus. Jadi ulama melihat itu adalah bukan najis. Jadi kontak najis besar di organ virus. Apakah virus itu halal atau dia haram? Maka ulama memutuskan itu adalah mutanajis. Ketika dia sudah mutanajis,
maka dia adalah haram diberikan. Tapi pertimbangan lagi pada Abu karena darurat muno macam-macam ya. Nah, itu lain lagi terus jadi punya lagi nyom ini yang saya sampai nyom takut polis betul. Ketika hari ini urut tanya jakba promo jakba ni bak lesehat makan di pinggir perut pusangkut panggang dia boh. Kita tidak lihat bagaimana dia proses. Setelah saya telusuri, ini. Artinya apa? Ikan disisi, kemudian dibelah, tidak dibersihkan darah. Langsung pertama bumbu dalam, tutup panggang. Ada apa masalah? Ya, masalah. Itu yang hantar cair. Kita tidak pernah melihat. Ketika kita pesan, lantas kita lihat, hai kiban kutingkut. Ini. Padahal di dalam ini. Ketika kita menyiapkan ikan, jantung, tulang dan isian itu wajib keluarkan. Kalau kita tidak sanggup membersihkan darah, lagi buah dia biukreh yang sedikit. Ketika kita tidak sanggup mengtakreh yang sedikit, tulang batengah dengan isian dan jantung keluarkan. Itu adalah sumber darah. Dan yang paling galak pajuh jantung itu. Kadang-kadang jantung bino, itu darah semua di dalam. Kita makan. Jadi darah itu adalah najis. Jadi itu terus. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wa ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih kita sampaikan Bapak Fakhur Razi yang telah menyampaikan begitu banyak materi tentang produk-produk halal yang bisa kita konsumsi dan bisa kita pakai. Mungkin ada dari penyampaian dari Pak Fakhur Razi tadi, ada yang belum jelas. Kami buka sesi tanya jawab bagi para peserta, Bapak Gesi atau abu-abu yang ingin bertanya dan tanya yang lebih lanjut tentang materi-materi yang kali disampaikan. Kamu buka 2 drop penanya. Hana le ya? Oh, karena katelan ya, karena mengingat waktu. Baik, karena mengingat waktu pun yang sudah hampir masuk waktu zuhur. Kami padai sampai di sini acara sosialisasi kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada pemateri kita Bapak Fakhur Razi dan kepada para peserta abu-abu dan para bapak kecil yang kan sempatkan waktu di Pak Uronyo untuk mengikuti acara yang berbahagianya. Lun selaku moderator, mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.